Siapkan dulu sebelum masuk kelas. Siap, gerak. Cak depan, gerak. Gerak, gerak. Nah, sebelum masuk kelas cuci tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang kalau ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu ya. Yuk ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kayaknya masih lemes ini. Yuk ulang lagi yuk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pelajaran kali ini kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Hadir Bu. Dinda, Hadir Bu. Nadine, Hadir Bu. Naswa, Hadir Bu. Zifara. Hadir Bu. Oke. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, ada yang tahu nggak ini foto apa? Ya, ini merupakan foto tentang pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi merupakan peristiwa yang sangat penting bagi negara Indonesia. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan sekutu. Nah, sekarang buka di halaman 80. Di situ ada bacaan tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, sekarang Naswa coba bacakan yang paragraf pertama. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah IR Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh bergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi di kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Dinda. Kesepakatan diambil di rumah Laksamana Maeda. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.20. Waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10. Waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah IR Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Zafara. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman I.R. Soekarno itu antara lain sebagai berikut: A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambut wali kota Soekarno dan D.R. Muwardi. Selanjutnya, Nadine. Upacara proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa protokol. Melayani dan memberikan apa-apa siap kepada semua lapisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. I.R. Soekarno dan D.R.S. Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. I.R. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. I.R. Soekarno didampingi D.R.S. Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sultan Mawi. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuddin Mawi. Nah, di bawah ini kan ada teks proklamasi. Yuk kita baca bareng-bareng ya teks proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan daerah lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi dilakukan pengibaran bendera. Siapa yang masih ingat siapa yang menjahit bendera merah putih? Ada yang ingat nggak? Yang menjahit bendera merah putih yaitu Ibu Fatmawati. Bendera dijahit, kemudian Puput mengambil bendera dan mengibarkannya bersama Su dan Ko Latif Hediningrat. Nah, kalian coba lihat halaman 81. Di situ kalian buat ulasan tentang teks peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kerjakan ya, yang nomor 1 sama nomor 2. Sudah membaca ya bacaan tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, pada bacaan ini terdapat beberapa kosakata. Ada tahu nggak kosakata itu yang mana? Tahu nggak kosakata itu apa? Ya, enggak. Kosakata itu adalah semua kata yang digunakan untuk membuat kalimat baru. Misalnya nih, ini ada kosakata peristiwa, terus pembacaan teks dan proklamasi. Kalau digabungkan, mereka akan menjadi kalimat baru. Nah, kosakata dibagi menjadi 2, yaitu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman dan kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Sedangkan kata yang tidak baku adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalian sudah paham belum tentang kosakata baku dan tidak baku? Ya. Coba Ibu beri contoh ya. Kalau tidak itu termasuk kosakata baku atau tidak? Tidak.
Tadi tidak termasuk kosakata baku atau tidak baku? Baku. Baku. Terus kosakata yang tidak baku, baku itu yang gimana? Enggak. Terus tulisannya kosakata tidak bakunya enggak. Kelihatan kan perbedaannya? Ada lagi nggak yang bisa memberi contoh? Kalau membeli itu termasuk kosakata baku atau tidak baku? Uh. Kalau beli kosakata baku apa tidak baku? Tidak baku. Kalian sekarang sudah mengerti kan perbedaan kosakata baku dan tidak baku? Nah, sekarang buka di halaman 82. Di situ ada tabel tentang kosakata pada bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, kalian sekarang kerjakan untuk mencari kosakata baku dan kosakata tidak baku di bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Mencari kosakata yang baku dan tidak baku. Sudah. Nah, sekarang buka di halaman 83. Di situ ada 5 soal tentang bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Coba kita jawab bareng-bareng ya. Nah, soal pertama dibacakan, Naswa. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Terus soal nomor 2, Yusara dibacakan. Di mana teks proklamasi dibacakan di rumah IR Soekarno. Terus ya nomor 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Sayuti Yang membuat siapa? Yang membuat Sayuti Melik. Terus yang membacakan siapa? Insinyur Soekarno. Lanjut, Dinda nomor 4. Siapa saja tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Banyak tokoh, salah satunya Warwana dan Muwadi. Terus selanjutnya nomor 5, Naswa lagi. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan wali kota Sugiarto dan Dr. Muwadi. Jadi kalian sudah paham ya tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Masih ingat nggak tadi jam berapa proklamasi kemerdekaan dibacakan? Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus. Berapa? Jam 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke masjid. Ya. Kalian bisa merasakan nggak kalau jam 10 itu suhunya seperti apa? Panas atau dingin atau gimana? Panas.
Suhu yang panas disebabkan karena intensitas matahari yang cukup tinggi. Jadi kita merasakan panas. Sedangkan kalau kita merasakan dingin, berarti intensitas matahari sudah mulai berkurang. Jadi kita merasakan dingin. Nah, coba buka halaman 84. Ada teks bacaan kalau mengubah suhu benda. Tuh dia dibaca. Kalor mengubah suhu benda. Yang keras ya. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air campuran itu akan menghasilkan suhu baru, suhu rendah akan karena panas yang tinggi. Nah, lihat di gambar. Ini kenapa kok jadi adanya air hangat? Bagaimana terbentuknya air hangat? Air dingin dicampur air panas. Ya, jadinya ada air hangat. Apabila kedua cairan tersebut dicampur, akan menghasilkan suhu baru, yaitu yang di sini air hangat. Nah, kalian pernah nggak di rumah memperhatikan ibu kalian saat masak air? Pernah. Nah, dan cerita nggak itu gimana perubahan kalornya? Prosesnya gimana? Kok bisa jadi air hangat? Kok bisa gimana prosesnya? Air yang dingin dipanaskan di kompor yang panas. Jadi air yang dingin berubah suhunya menjadi air panas karena adanya suhu panas dari api kompor. Nah, bisa disimpulkan semakin banyak energi panas yang diterima air, maka semakin bisa pula menaikkan suhu pada air. Gimana? Ada ngerti belum? Ya. Nah, coba sekarang kalian amati peristiwa di sekitar kalian yang menunjukkan adanya perubahan suhu yang disebabkan oleh kalor. Apa aja ayo? Ya, air dingin dicampur air panas, jadi air hangat. Terus kalau peristiwa sehari-hari lainnya apa? Udah tahu nggak? Saat kita menjemur pakaian itu kan terjadi perubahan suhu juga ya. Pakaian tadinya dingin dipanaskan, berubah suhunya jadi hangat. Terus kering kan pakaiannya. Nah, tadi kita udah belajar apa aja? Yang pertama tadi apa? Tentang pembacaan proklamasi kemerdekaan. Terus yang kedua, kata baku dan kata tidak baku. Terus tadi yang terakhir tadi apa? Kalor mengubah suhu benda. Nah, ibu sekarang punya tugas buat kalian di rumah. Nanti kalian bacakan teks proklamasi di depan orang tua kalian ya. Terus nanti minta kakaknya atau saudaranya untuk memvideokan, lalu dikirim di grup. Oke? Ya. Nah, silakan bereskan isinya, silakan. Ini juga waktu yang Kita pulang. Ketua kelas pimpin doanya dahulu ya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.